ada ketetapan Allah yang terlebih dahulu mendahului dia, ketetapan Allah yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dalam ilmunya. Ya. Fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar. Satu ketika dia tergelincir melakukan kemaksiatan. Dia melakukan amalan-amalannya orang neraka, amalannya penghuni neraka. Baik terus jagain ini. Terus saya dia tergelincir dalam kemaksiatan. Ya Allah, apakah seperti itu orang baik terus meninggal jadi suul khotimah? Serem banget ya. Iya, emang nih hadis paling serem. Cuma mungkin pula ada kesalahan dalam masalah keimanannya, ada kesalahan dalam masalah keyakinannya, ada kesalahan yang dilakukan ya dalam amaliyah-amaliyahnya. Dikelihatannya doang ibadah, cuman nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau belajar, ngasal aja gitu ya. Cuman orang udah baik, udah berniat baik, apakah tidak Allah bukakan kebaikan? Ya pasti. Namun jangan kita terlalu merasa pede, ya, terlalu yakin bahwa kita semua aman dari azab Allah, aman dari ketetapan Allah. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya Allah. Nah, sebaliknya ada lagi. Ya mungkin ini enggak satu di antara 1000 ya. Mungkin enggak satu di antara sekian. Cuman kan na'udzubillah min dzalik kalau kejadian kepada diri kita, ya Allah, na'udzubillah. Ada yang sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahlin nar. Dan sesungguhnya seorang di antara kalian melakukan pekerjaan penghuni neraka. Mabuk, judi, main perempuan, begitu aja dah. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Sampai antara dia dengan neraka gak lagi berjarak kecuali 1 dira. Udah dekat banget dengan neraka. Kerjaannya begitu aja. Orang udah nyangka sih masih brengsek. Wah, masuk neraka udah. Begitu aja kali orang-orang ngelihatnya dari Allah ini. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannah fa yadkhuluha. Ya, jangan kita menilai seseorang. Kita enggak tahu akhir dari hidupnya seseorang. Ya. Udah ke maksiat orang kadang-kadang begitu ya. Maksiat. Akhirnya ada titik di mana dia ingat, dia kembali. Ya, udah mabok di apa ya. Orang siapa aja bilangin gak kena, anak yang tegur, bapak gak takut neraka, kok masih minum aja, gitu doang ngomong anak-anak, aja dah, kayak ditampar sama petir, langsung dia nangis, dia tobat, mau sholat belum bisa. Baru belajar sholat, dimulain dia taubat, meninggal. Kemana dia? Ke surga. Kalau sempet taubat, kalau kagak, ya Allah. Artinya buat kita mudah-mudahan, yang mudah-mudahan kita terus istiqomah, kita berusaha berada dalam kebaikan, jangan pernah memandang rendah siapapun. Belum tentu orang yang kelihatannya dalam kemaksiatan akhirnya dia akan menjadi penghuni neraka. Bisa jadi kalau ditobat, kalau orang model-model begitu, padahal dia pernah ngebunuh, dia pernah ini, pernah ono, ya Allah, diingat dosanya dia nangis. Jadi sholat sebentar nangis, baca Quran nangis. Kita gampang gak nangis? Gampang. Duit hilang baru nangis ya. Motor hilang baru sedih. Nah ini, yang pertama pesannya berarti jangan kita merasa aman,
dengan segala kebaikan yang kita lakukan. Terus istiqomah, minta husnul khatimah. Minta husnul khatimah. Yang kedua, jangan juga menganggap rendah siapapun. Ya, seorang waliyah Rabi'atul Adawiyah juga dikisahkan dulu. Ya, masa-masa mudanya juga apa? Ya, berbagai macam lah. Ya. Ada mengatakan pelacur, apa semua. Cuman Masya Allah jadi wali min auliyaillah. Perempuan tuh. Sampai orang hina, orang apain dia udah nggak peduli manusia. Allah udah manusia. Ini sampai orang-orang yang jahat sama beliau, wah dia kayak pengen dirajam, kayak gitu, mau ditimpukin, dan sakitin Rabi'ah. Tapi minta sama Allah. Batu nggak ada yang nyampe, jatuh aja, tek, jatuh, nggak nyampe. Dulunya, Masya Allah. Nah ini jangan meremehkan siapapun.